A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nawaqidil wudu'i musamma aidan bi asbabil hadathi. Alladhi yanqudu al-wudu' sittat asya'. Ma kharaja min sabilaini wa nawmu 'ala ghairi hay'atil mutamakkini wa zawalul aqli wa lumsur rajulil mar'ata al-ajnabiyyata bi ghairi ha'ilin wa masu halaqati tuburihi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kita malam hari ini masih bisa berkumpul atas anugerah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kaki kita, niat baik kita untuk duduk di majelis, hadir di majelis ilmu, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam memahami ilmu-ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan malam hari ini kita akan membahas perihal tentang masalah sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wudu al-musammah aidan bi asbabil hadathi. Ya. Perkara yang dapat membatalkan wudu ini disebutnya juga ada sebab-sebabnya yang membuat dia jadi batal. Yang ada hadatnya yang membuat dia menjadi batal. Walladhi yanqudu yaqtulu al-wudu sittata asya. Sesuatu yang bisa berakibat atau berdampak kepada yang bisa membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Ya, ada 6 perkara. Apa aja di antaranya? Ya, ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini. Ya. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Ai al-quburi wa duburi. Jalan depan maupun jalan belakang. Kalau jalan depan itu seperti buang air kecil. Wa duburi lewat jalan belakang, ya. Amin mutawaddiin hayyin wadihin. Ya, dia buang gas, kentut gitu kan, itu bukan kentut. Apalagi kalau sampai keluar ampas kentutnya, ya kan. Udah bukan kentut lagi, itu mah harus cebok juga. Lagi ngobrol, berat gitu kan, dikira kentut doang kan, nggak taunya ampasnya keluar juga. Astagfirullah. Pirit. Itu pirit ya nggak? Oh, ya. Dan dari orang yang hidup min mutada dari orang yang hidup yang jelas, ya, keluarnya mu'tadan kana al-khariju kabaulin wa ba'itin, ya, yang biasa seperti keluarnya itu ya kencing ataupun ba'it, berak gitu ya. Au nadiron, atau yang mungkin jarang terjadi, kadamin bahasa seperti keluar darah atau keluar dari jalan yang belakang.
ada orang keluar berpikir gitu ya, keluarnya bukan kotoran tapi sejenis batu Kerikil. itu juga yang jarang terjadi gitu, maksudnya bukan yang biasa ya. Kalau yang biasa tadi kan seperti buang angin, kencing atau berak ya. Atau yang terjadi keluar darah atau tadi pas heaven keluarnya batu, itu juga tetap membatalkan apa namanya wudu. Jadi berarti ya najasan baik itu bentuknya najis ya, itu juga tetap yang keluarnya najis itu kan, barang yang najis itu tetap juga membatalkan wudu. Kehadiran tilati ya, autohiron atau yang suci, kadudin seperti apa? Dud itu apa namanya? Belatung, kayak cacing gitu ya. Ini juga tetap membatalkan. Walaupun bentuknya suci ataupun najis, tetap jika keluar dari salah satu dua jalan itu membatalkan wudu. Illa maniyah al-kharija bi'tilami min mutawaddiin mungkin mengadahu bil ard wala yang wudu. Terkecuali keluarnya mani. Mani itu apa? Mani itu sperma ya. Kalau sperma tidak membatalkan wudu, keluarkan dari jalan yang depan, ya kan? Kubul, enggak membatalkan wudu tapi wajib mandi. Ya hadas besar, tapi tidak membatalkan wudu, cuma dia wajib mandi. Mandi udah pasti wudu lah. Hah? Kalau udah mandi pasti wudu. Apa? Kalau udah mandi pasti wudu. Ya enggak pasti. Yang penting jangan megang kemaluan dia. Dia Kalau mandi wudu. kagak gosok-gosok. Ya, yang penting jangan dipegang. Dia dalam keadaan mimpi, misalnya dia tidur nih, lagi tidur. Di sini jelaskannya begitu. Min mutawaddiin maqadahu minal ard, yang dimana orang yang tadi wudu itu misalnya dia tidur begini, posisi tidurnya itu menetap di bumi sila gitu kan, bongkongnya nggak naik gitu kan. Dalam tidurnya itu dia kan punya wudu tuh ya. Kemudian mimpinya itu ya mimpi jadi pengantin misalnya gitu kan, sampai mengeluarkan mani. Itu tidak membatalkan wudu, tapi dia wajib mandi. Berarti lah istilahnya kalau sholat dulu belum mandi nggak apa-apa. Mandi dulu aja. Mandi dulu. Bukan wajib. Kalau caranya bagaimana agar tidak batal wudunya? Tadi kan tidak batal wudu keluar mani. Kalau kita mandi nggak batal juga wudunya. Bagaimana? Jangan sampai tangan kita menyentuh kemaluan. Kayak begitu. Ya, nanti ada di sini keterangan selanjutnya kayak begitu. Tapi kan kalau mandi gitu kan pasti gosok-gosok kan. ya gosok-gosok kalau kita hati-hati mah bisa aja. Atau ada penghalang. Plastikin. Iya, ada penghalang Plastikin. yang tidak bisa tidak membatalkan. Pangkal. Selanjutnya yang kedua annau ala ghairi hayyatil mutamakkini. Yang kedua yaitu sebab tidur. Tidur itu dapat membatalkan wudu. Nah, cuma ada pengecualian di sini. Di sini ala ghairi hayyatil mutamakkini. Tidur pada posisi di mana pantat tidak menetap. Artinya bongkongnya ini begini naik. Tapi kalau begini rapat ke bumi gitu ya. Yang gini, tidur dulu. Nah, itu tidak membatalkan wudu. Ketika dia lagi tidur begini terus pantatnya keangkat, nah sudah batal. Kan ada kemungkinan angin itu keluar. Coba kalian merasakan kalau kita lagi begini, sila, kentut, paksain bisa nggak keluar? Kan rapat ya. Ya kan? Nah, ketika dia mengangkat begini kan bisa keluar angin. Kayak gitu. Nah, karena ngangkatnya itu, makanya dia jadi batal. Ya. Sini kan tadi katakan selain tidur yang posisinya pantatnya tidak menetap ke bumi. Wudu nunggu azan isya habis maghrib tidurnya celentang. Batal nggak? Ya batal. Nggak, kalau posisinya kan celentang gini. Kalau tiduran doang tapi nggak tidur nggak apa-apa. Apa? Tiduran. Tiduran. Nah, ada yang namanya ngantuk, ada yang tidur.
Kalau ngantuk perbedaannya ngantuk sama tidur. Kalau ngantuk kita masih dengar orang bicara, paham, ngerti. Kalau tidur kan kita nggak tahu sama sekali. Nah gitu. Makanya ada bahasa juga kalau bukan ngantuk itu nggak membatalkan. Tapi kalau terlentang, nggak terlentang tidur atau terlentang tapi nggak tidur nggak tapi tidur itu nggak batal. itu ngantuk doang begitu ya. Mas itu ngantuk. ya itu mah nggak batal. Ya, tidurnya di situ yang membatalkan adalah posisi yang pantatnya itu tidak menetap ke bumi. Gitu. Ya, Tapi kalau ngomong mah tidur begini nggak batal. apa? Nah, itu enggak. Udah mulai bentar lah. Ngomongnya entar lah ya. Dan selanjutnya, yang ketiga yang dapat membatalkan wudhu adalah zawal akli. Ya, el-golabah alaihi bisukrin aw maradin. Sebab yang dapat membatalkan wudhu adalah zawal akli, hilangnya akal, akal. Ya, dengan sebab apa? Bisukrin, bisa apa? Bisukrin, atau maradin, dengan sebab mabok. Orang mabok kan akan hilang kan? Atau maradin, atau sebab sakit. Au jununin, gila. Au ikmain, pingsan. Au beridalika, atau selain dari itu. Yang bisa membuat akalnya hilang. Ya kan tadi mabok. Orang mabuk kan akalnya hilang. Orang mabuk itu kalau diajak ngomong kagak nyambung, benar gak? Kita ngomong kemana dia kemana? Makanya orang kalau mabuk jalan pulang nggak pernah nyampe. Nah, maju selangkah mundur 3 langkah. Orang mau kan begitu. Maju selangkah, mundur 3 langkah. Maju lagi selangkah, mundur 3 langkah. Orang mau kan kayak begitu. Ya kan? Gak sadar dia. Itu dapat membatalkan wudu. Au jununin dari gila. Punya wudu tiba-tiba gila. Masih punya wudu nih. Tiba-tiba gila. Gitu. Kayak tadi mabuk, ya udah, nimbrung sama temennya dah, habis sholat, ya udah, mabuk, dia kan masih punya wudhu. Nah saat itu ketika dia mabuk, hilangnya akal sebab mabuk tadi, jadi batal wudhunya. Au jununin, gila, bisa kejadian, ya kan? Dari rumah wudhu, mau sholat di masjid, di perjalanan tiba-tiba gila, ya itu saat itu wudhunya jadi batal. Au igmain, atau dengan sebab pingsan, ya pingsan, ya kaget atau bagaimana jatuh dia pingsan, udah wudhunya batal. Au ghairidzalika, atau selain dari itu yang kiranya dapat menghilangkan akal. Warabi'u langsur rajuli al-mar'ata al-ajnabiyah. Yang keempat yang dapat membatalkan wudhu itu adalah bersentuhan kulit laki-laki kepada kulit perempuan ajnabi, ya, yang sudah sama-sama dewasa, ajnabi, ya, tidak ada hubungan kekeluargaan, saudara dan sebagainya, ajnabi orang lain maksudnya, perempuan lain, itu dapat membatalkan wal muhrimi wal maitat wal murad bil rujuli wal mar zakar wa unta. Ya, jadi bihad syahwat, ya, balago hadda syahwati, di mana laki-laki yang perempuan tadi itu yang bersentuhan dia sudah sampai batasan syahwat, ya. Makanya hati-hati nih kita kalau di lebaran. Sepupu bisa nggak batal wudhu? Sepupu batal wudhu. Kalau kita salaman sama sepupu, sentuhan batal wudhu kita. Sama istri juga batal. Nah, iya batal. Kalau nggak batal mah kan yang nggak boleh dinikahi itu namanya muhrim. Yang nggak boleh dinikahi itu muhrim. Yang boleh dinikahi itu ajnabi. Artinya yang membatalkan wudhu, yang tidak membatalkan wudhu tidak boleh dinikahi. Yang membatalkan wudhu boleh dinikahi. Kan istri membatalkan wudhu, makanya dinikahin, ya kan? Kayak begitu. Ya, sampai batasan syahwat. Makanya hati-hati kita. Kadang-kadang lebaran pada salaman atau
cakep, cantik, cacat, atau cacat, calon cantik. Kalau gedenya ini kan, hati-hati dia kalau salaman kalau kita anak kecil. Karena kalau kita dia syahwat, walaupun dia belum balik, kita balik. Karena tadi batasannya sama-sama sudah dewasa kan, sudah besar. Dan sampai batasan syahwat. Bagaimana kalau ada anak kecil belum balik, kitanya udah balik, di salaman sama kita. Nah kalau kitanya syahwat sama dia juga batal. Sekalipun dia kecil, cakep nih bocah masih kecil, salaman sama kita, gitu. Nah kitanya syahwat, nafsu sama dia, ya batal. Bisa paham ya? Insyaallah. Yang kelima, masuk farjil adami bibatin lekah. Menyentuh tadi tuh, menyentuh apa tadi? Menyentuh farj, kemaluannya, ya, lewat batin ini butuh lekap, yang putih-putih ini, ya. Kalau kemaluan kita lapak, ya. Kalau kita menyentuh kemaluan kita lewat lapak ini, yang putih nih ya, Batal. ya itu batal. Oh. Makanya kalau ada akad nikah, kali enggak. Makanya kalau kita lagi mandi terus kita pakai begini enggak batal, cuma makruh aja. Ya, tapi kalau sampai begini ini batal. Tapi kalau megang di dalam celana nggak apa-apa. Nah itu ada penghalang. Hah? Kalau ada penghalang enggak batal. Iya. Kalau di Kalau ini kan bawah, langsung gitu kan. Ya pantesan Pak Gandhi begini mulu. karena taruhku di sini kita batal gitu. Jadi situ dia membatalkan. Paham ya? Insyaallah. Apa namanya? Nggak ada penghalang. Ya tadi ditanya kalau mandi nggak mungkin kan, namanya nggak batal pasti karena gosok-gosok ya. Nah itu kalau kita menggosok megang pakai ini batal. Yang namanya kita berhadas besar pasti batal lah. Iya, penting. Karena mandinya itu dipegang sama kita gitu kan. Karena mandi pastinya kalau kita mandi kan kita pasti nyekel. Itu kan kubur ya, dubur belakang juga. Pantat gitu kan, pantatnya. Dicolek. Kalau anak kecil nggak pakai celana duduk kan megar gitu kan ya. Ada tiput-tiput tadi gitu kan ya. Nah misalnya kita anak kecil punya wudhu kena sama kita itu batal juga kita. Bisa membatalkan. Ya, cuma langsung dengan bersentuhan dengan kaf. Selanjutnya udah ya, selesai ya, habis ya. Jadi yang membatalkan wudhu itu pertama adalah keluarnya salah satu dari dua jalan. Yang kedua apa? Kecuali mani tadi yang mani, keluar mani tidak membatalkan wudhu, tapi wajib mandi. Yang kedua tadi apa? Tidur yang posisi tidurnya itu tidak menetap pantatnya di bumi. Nah, yang ketiga hilangnya akal sebab gila, mabok, pingsan dan lain sebagainya. Yang keempat menyentuhnya laki-laki ada perempuan ajnabi ya yang bukan muhrim. Walau maitatan sekalipun mayit yang disentuh, ya mayitnya tidak sentuh, kita yang batal. Kita punya wudhu, mayitnya perempuan kita sentuh, kita batal. Kayak begitu. Minggu ini dapat adanya penghalang. Kemudian menyentuh kemaluan anak Adam dengan batinil kaf. Ya, insyaallah sudah mengerti ya. Mobil batal. Dulu ada saya, ada orang Ngopel. di mobil wudhu. Kenapa wudhu? Saya tadi mobil, kan gak batal. Makan, makan batal wudhu nggak? Enggak. Rokok batal wudhu? Enggak. Kan Jadi nggak batal berarti ya? nah enggak, kan di penjelasannya nggak ada di situ kan? Enggak apa-apa. Jadi enggak, Sama. agak. Jadi Mau kadang-kadang- kopi, mau ngerokok, agak. Agak batal. Tidak merusak wudhu. Ngokok, ngopi nggak merusak wudhu. Enggak batal. Tadi batal tadi itu, yang disebutkan tadi itu, kayak gitu. Ya yang membatalkan ngopi sambil sentuh itu. Itu.
Oke. Kalau ngomel batal. Ngomel. Ngomel itu Kalau ngomel berkentut ya batal. iya, ngomel sambil itu batal. Kalau ngomel sambil pegang perempuan batal. Berarti kalau ngomel dong enggak? Enggak. Ngomel saya pegang istri batal. Nah, ada juga pegang perempuan enggak batal ada. Kalau kuku itu. Ya kan? Ngomel itu membatalkan puasa. Bukan kalau sama anak mah nggak batal. Enggak lah, enggak batal. Anak, ibu, nenek, ponakan itu enggak batal. Pokoknya yang enggak boleh dinikahi itu tidak membatalkan wudu. Yang boleh dinikahi itu yang membatalkan wudu itu yang boleh dinikahi itu membatalkan wudu. Ada tuh di Al-Qur'an tuh. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ya itu bab Quran itu ada berapa? Itu. Ya. Insyaallah. Wallahu a'lam Bismillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم Thank you.